Banyak perbincangan tentang kemunduran ekonomi suatu bangsa. Dan jangankan Indonesia, Amerika saja banyak saja yang mempersoalkan. American is in decline katanya. Dan kemudian tentu saja para tokohnya selalu menyangkal. Enggak kok, kita masih punya kekuatan yang besar. Kita itu adalah negara yang dibangun oleh ide dan ide-ide besar. Kalau bangsa lain dibangun dengan definisinya adalah geografinya, sukunya, bangsanya. Kalau kami dengan ide-ide besar. Itu kata Joe Biden, Presiden Amerika sebelum Donald Trump. Tetapi di Indonesia juga terjadi penyangkalan-penyangkalan. Dan inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu kita memerlukan suatu mainstream baru, pandangan dari tokoh-tokoh yang melihat dari kacamata berbeda. Sebab kita yang belajar ekonomi, kalau melihat ekonomi kita di atas kertas ini di dunia dibandingkan satu dengan yang lain, memang pertumbuhan ekonominya termasuk yang mantap. Ya. Jadi 5% itu termasuk oke lah begitu. Tapi perlahan-lahan kita saksikan kok investor pindahnya ke Vietnam, kok perginya ke Thailand, kok datangnya ke Malaysia. Yang ke Indonesia bagaimana ini? Lalu kemudian kita lihat gejolak-gejolak, lalu kemudian kita mendapatkan laporan mengenai jumlah uang yang mengalir di masyarakat. Ketika kemudian kita menyaksikan unsur I atau investment tidak kelihatan, government spending kemudian dilakukan penghematan, tetapi tidak hemat-hemat cara kerjanya. Lalu kemudian tiba-tiba kita mendengar pengamatan-pengamatan yang terkait dengan indikator-indikator yang berkembang. Oleh karena itu maka hari ini tamu kita adalah Saudara Ferry Latulihin. Selamat datang di Cafe Breezy, Mas Ferry. Makasih ya, Prof. Makasih for inviting me. Ya, terima kasih. Jadi saya selalu mengikuti dan Saudara Ferry ini adalah pengamat ekonomi dan analis pasar modal, tetapi juga pernah menjadi penasehat ahli TKN Prabowo Gibran. Menarik, yang kita mau bahas adalah mengenai Koplaknomics. Koplaknomics. Apa itu? Mari kita ikuti bersama. Per definisi saya buka kamus, apa itu koplak? Koplak itu adalah perilaku lucu, konyol, atau bodoh yang dapat mengundang tawa. Apa artinya koplaknomics? Om Ferry, ini kan ngomong yang mencetuskan koplaknomics, kebijakan ekonomi Indonesia koplaknomics, apa ini? Orang tuh ngomong tuh Wijayonomics, ya, Soehartonomics, Habibinomics, tiba-tiba kita masuk meloncat, ini nyembur namanya ini. Apa koplak yang dimaksud? Yang seperti tadi Prof. Ronald bilang ya karena error lah ya, banyak errornya ya. Itu error. Yang boleh dibilang it is insulting my intelligence gitu lah istilah brandnya ya. Ini udah melanggar otak waras kita ya kan. Gitu. Misalnya ini berangkat dari dulu ini kayaknya terpengaruh Rocky Gerung nih. Kawan baik juga sih, kawan baik juga. Ya, itu berawal dari statementnya Menteri Bappenas kita ya, Pak Rahmat Pambudi yang mengatakan bahwa makan bergizi gratis itu lebih penting dari lapangan kerja. Nah ini di mana sekolahnya saya bingung gitu loh ya, bahwa makan bergizi gratis lebih penting daripada lapangan kerja. Sedangkan kita tahu dimanapun juga, di negara manapun juga yang namanya government, apakah itu baru atau lama, concernnya adalah menciptakan lapangan kerja, bukan memberikan makan bergizi gratis. Kalau dia gitu punya kan. Pekerjaan dia bisa memberikan makan pada anak-anaknya. Ya kan? Nah ini kok jadi dibalik-balik. Nah itulah pada waktu saya diinterview saya katakan ini namanya nih teori baru ya dalam ekonomi namanya koplaknomics gitu loh. Karena nggak masuk akal gitu. Tapi kan Rahmat Pambudi kan CS Pak Ferry. Ya nggak apa-apa, ini kan saya bukan nyerang pribadinya ya, saya nyerang adalah idenya ya. Oh idenya, oke. Gitu Jadi saya bilang ini koplaknomics karena nggak ada di dalam textbook ya kan, bahwa makan bergizi gratis itu lebih penting dari lapangan kerja gitu kan ya. Semua government dimanapun juga, yang pertama dia harus fight adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana menurunkan angka pengangguran ya kan, bagaimana membuat welfare state semuanya ya untuk negara-negara maju. Ini kok makan bergizi gratis, seolah-olah kayaknya kesannya, aduh kasihan amat sih bangsa gue gitu kan ya, sampai kurang bergizi begitu banyaknya, katanya udah 80 tahun merdeka kok masih concern dengan gizi gitu kan. Nah itu kan koplak sekali. Dan gitu. itu disamaratakan seluruh Indonesia ya, termasuk anak-anak sekolah di Jakarta yang sekarang badannya sebetulnya sudah sangat melebar ya. Dan Harari pernah mengatakan bahwa sekarang lebih banyak orang mati kekenyangan daripada kelaparan. Bener terutama banget. di perkotaan ya, kita nggak ngomong semua secara rata. Betul, obesitas. Nah ini juga kan akhirnya apa? Akhirnya salah alokasi dana
ya, bagaimana mereka fight gede-gedean untuk mendanai MBG yang katanya jumlahnya 25 triliun tiap bulan, berarti 1 tahun 300 triliun. Sementara saya bilang kalau memang benar, saya tidak against MBG ya, tapi saya cuma bilang ya supaya tepat sasaran itu berikan kepada mereka-mereka yang memang membutuhkan. Daerah Jumlahnya 3T. dari daerah 3T dan tidak 82 juta manusia itu. Bahkan dengan budget 10 T pun kita we can afford it gitu loh ya. Dan bahkan kita bisa beli lebih mewah. Lebih mewah bagus, lagi gitu loh ya. Nah itu makanya saya bilang ini koplak gitu kan. Kenapa? Karena jumlah populasi yang kekurangan gizi berdasarkan data CHIPS itu cuma 21 juta manusia. Bukan 80 sekian juta. Bukan 82 juta. Dari 21 juta manusia pun ini campur aduk, bukan anak-anak semua. Ya kan? Taruh separuhnya lah anak-anak. Itu kan cuma 10,5 juta. Gitu loh ya. Kok kenapa harus 82 juta yang harus disuapin? Ini yang menjadi pertanyaan besar sehingga masyarakat bertanya-tanya. Pertama, kita nggak punya duit. Ya kan, APBN kita defisit, utang begitu bertumpuk dan jatuh tempo, defisit 616, baru aja kalau nggak salah nih Menteri Keuangan mengeluarkan lagi surat utang baru, ya kan 250 T, kok maksa banget sehingga orang bertanya, ini proyek siapa? Ya kan, apa ini benar-benar proyek makan bergizi gratis atau ini proyek siapa? Nah itulah, saya tidak anti makan bergizi gratis, tapi please be rational, in the sense bahwa kita cuma perlu 10 T kok. Enggak sampai 300 T. Berikan kepada... Sri Mulyani baru menambahkan lagi 100 T. Dari 71 T jadi 171 T. Ini kan pemborosan yang maha dahsyat gitu loh. Seperti tadi ya, dari hitung-hitungan aja total populasi sekian, yang kekurangan bergizi cuma 7%, berarti total dari yang kekurangan gizi adalah 20 juta. Dan itu campur aduk. Mungkin kalau mau pelajarnya cuma 10 juta. Kenapa harus 82 juta disuapin? Dan mereka nggak meminta dan nggak kekurangan gizi, Bos. Ya kan itu problem. Artinya kalau 10 juta dari 82 juta berarti kan itu 1/8-nya. Dari 172 juta katakanlah 1/8-nya barangkali hanya sekitar berapa 20 ya? 20 juta. 20 triliun. Iya cukup. Ya, sekitar 20 triliun cukup ya barangkali ya. Katakanlah kasih surplus kemewahan sedikit jadi 25 T lah. Ya begitu masih ya. still affordable ya kan, masih still make sense lah ya. Tapi kalau sampai 300 triliun sementara kita nggak punya uang, ini kan kelewatan. Ya, saya sempat bicara dengan teman-teman hasil keluarganya Pak Jokowi ya. Saya ajak ngobrol mereka mengatakan begini, ini konsepnya agak bergeser nih. Dulu kan tujuannya adalah kita ingin memberdayakan sekolah. Di sekolah itu kemudian nanti yang masak itu adalah kantin sekolah atau masyarakat sekolah. Kenapa sekarang jadi tiba-tiba ada yayasan yang muncul begitu? Ya, kenapa sekarang tiba-tiba jadi sentralisasi? Itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu begitu. Ya. Ya. Dan itu wajar menurut saya, karena kembali lagi tadi dari masalah total populasinya aja itu udah nggak masuk akal, 82 juta manusia. 82 juta ya. Dari total anggaran ini mencurigakan. Apalagi ada yang namanya di jalan tengah itu yayasan-yayasan sebagai penengahnya, sebagai middleman-nya seolah-olah. Nah ini sebetulnya proyek siapa kan begitu, dan wajar gitu loh ya. Apalagi saya pernah baca buku, saya kira banyak yang baca nih penonton ya, buku Atomic Habits. Atomic Habits itu bercerita tentang tim pesepeda Inggris yang nggak pernah dapat medali emas selama 100 tahun, hanya satu dapat medali emas, gagal terus, tapi kemudian dapat coach yang bagus, dan coach itu melakukan perbaikan kecil tapi rutin. Perbaikan kecil kata dia kalau dilakukan rutin terus menerus secara bertahap, lama-lama akan menciptakan perbaikan besar. Sama juga sebaliknya, kalau Anda lakukan hal yang jelek, jahat, kecil aja tapi terus menerus berulang-ulang, itu dalam waktu cepat akan menghasilkan penurunan yang luar biasa. Anda terbang dari Kuala Lumpur mau pergi ke Jakarta, sampai dekat Medan tuh masih cuma selisihnya sedikit katanya. Walaupun cuma meleset 1 derajat, tapi begitu Anda turun itu nggak sampai di Jakarta, totonya udah sampai di Australia itu katanya begitu. Butterfly effect. Butterfly effect ya. Oke, baik, fair. Jadi kalau begitu saya coba pertanyaannya adalah tahun depan kayak apa ya Indonesia ya? Tahun depan nih. Ini kan kita baru mulai awal tahun 2025, 2026. Awal tahun kan Sri Mulyani mengatakan pendapatan fiskal turun, ya kan? Danantara, dengan adanya bentuk Danantara, keuntungan BUMN pindah ke sana, tidak masuk ke APBN, ya. Geopolitik kita kayak gini, ekspor lagi ditekan sama Amerika dan sebagainya, ya. Tahun depan gimana gambarannya? Gini,
Kan baru aja dirilis nih ya, IMF memforecast ya, memprediksi ekonomi turun kita. pertumbuhan ekonomi kita, turun. ya, dikoreksi. Ya. Dan cukup dalam ya. Padahal ini IMF termasuk lembaga yang paling optimistis ya. Jadi dari 5% kalau nggak salah sekarang di downgrade ke 4,7%. Ya kan? 4,7. Dan bahkan udah didahului oleh OCBC ya, yang mendowngrade akibat dari adanya Trump effect ini. Gitu. Itu satu ya. Dan yang kedua, semua indikator menunjukkan trending down, bos. Ya kan? Dari masalah jumlah dari middle class kita yang jatuh 57 ke 47 juta dalam 5 tahun terakhir. Saving kita yang drop dari 3 juta middle class nih ya sampai 1,3 juta. Begitu tingginya ya kan downnya. Lantas kita lihat lagi juga penerimaan pajak kemarin di kuartal pertama yang biasanya naik 10% di kuartal pertama ini malah drop 16,7% ya kan ya. Termasuk PPN pun turun. Padahal itu kan transaksi di masyarakat. Benar. Ya. Nah ini kan artinya daya beli masyarakat sangat drop. Yang paling kemarin yang paling eye catching itu sebetulnya adalah jumlah pemudik yang turun 24%. Nah, kenapa saya bilang ini eye catching? Karena Lebaran itu sangat sakral sekali buat bangsa kita. Iya. Ya kan? Itu puluhan tahun yang lalu kita sudah begitu puluhan tahun, bahkan dibela-belain dari Jakarta ke Cirebon dia bawa beca pun asal pulang mudik gitu kan. Nah, ini semua indikator besar ya, dalam ya? Dalam itu. Ya. 50 juta berkurang jadi intem persentis pada 24%. Artinya uang yang beredar di desa kan sudah berkurang itu. Udah berkurang. Udah berkurang. Nah, kita lihat juga bagaimana tabungan masyarakat ya di bank-bank ya, di perbankan kita itu drop ya kan. Nah, yang naik memang tabungan korporat, bos. Nah, ini juga bahaya kalau kita ngomong I-nya tadi. Artinya korporat tidak melakukan investasi. Ya, ekspansi tidak dilakukan. Sehingga uangnya nyantel di bank gitu kan. Jadi semua indikator menyatakan bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja loh. Ya kan? Boleh Pak Prabowo, mungkin Pak Presiden mengatakan ekonomi kita kuat di atas kertas, bukan cuma di atas kertas tapi di lapangan. Tapi di lapangan beda, bos. Ya kan kita lihat tadi ya. Nah, makanya itulah yang harus kita pahami kenapa anak-anak muda ini mengatakan kabur aja dulu. Ya kan ya, bahkan juga mereka turun ke jalan Indonesia gelap ya. Karena tadi kita berada dalam downtrend. Ya, bukan uptrend loh. Nah, di sini masalahnya pemerintah harus awas. Ya. Itulah yang Anda sebut koplak. Nah, koplaknya adalah kembali lagi, udah tahu kita tidak punya uang, ya kan? Defisit dan utang yang jatuh tempo begitu tinggi, ya kan? Kalau nggak salah 700-800 triliun utang jatuh tempo nih per Juni, ya kan? Ditambah defisit 616,7, ya kan? Berarti kita we need money 1.300,7 triliun, ya kan? Nah, di sisi lain kita lihat juga bagaimana jor-joran ini dengan uang, dengan makan bergizi gratis, sementara kita lagi nggak punya uang, gitu kan? Bahkan tadi keluar isu katanya pemerintah kembali lagi berutang 250 triliun, ya kan? Walaupun sebelumnya udah ada 2 miliar US dollar yang masuk, sehingga cadangan devisa kita naik dari utang itu ya. Nah, artinya apa? Sebetulnya kita tidak bisa avoid it. Kita nggak bisa sama sekali mendanai program-program yang saya sebut ultra populis gitu loh. Oleh karena itu, saya tidak menentang makan bergizi gratis, tapi rasionalisasi. Sebab itu possible. Programnya ini yang harus dibuat dengan prioritas di mana. Jadi jangan salah sangka ya, Pak Presiden, saya bukan against it, saya cuma bilang ini pemborosan yang sangat dahsyat. Karena apa? Seharusnya kita perlu cuma 10-20 T, kenapa harus mengeluarkan 300 T? Ya kan, dengan sistem kupon bisa menghidupkan kantin-kantin lagi. Ya kan, kalau sekarang katanya ada efeknya kepada UMKM, efek dari mana? Kalau bangun dapur aja 2,5 miliar satunya, dan mereka yang bermain, kan begitu. Ya, ini memang jadi satu tanda tanya besar begitu ya. Tapi Anda definisikan koplak apa sih? Ya, koplak ini ya, anak sekarang kan taunya istilah-istilah sekarang tuh, misalnya apa? Skibidi. Ya, skibidi, Riz, Bad, apalagi low-key, high-key, terus kemudian ada istilah apalagi ya, mereka mengatakan red flag, green flag, begitu ya. Dan segala macam ini istilah anak muda. Kalau anak muda sekarang nggak tahu tuh koplak apa itu. Ya. Koplak tuh sableng. Sesuatu yang nggak masuk akal. Keras gitu, kepala, ya. Konyol gitu. Konyol, keras kepala, sableng, kopek gitu kan. Dulu kalau saya kan sekolah saya laki-laki semua gitu ya. Teman-teman tuh kalau kita ngaco gitu suka dia koplak apa lagi lah. Koplak lah. Ya gitu ya. Memang sekarang ini akhirnya disampaikan semuanya dengan cara jenaka ya seperti ini. Kalau tidak nanti Presiden bilang lagi, kenapa ekonom tidak mengingatkan saya tentang situasi ekonomi yang buruk, begitu kan? Dan Presiden mengatakan begitu. Ini harus disampaikan dengan bahasa yang gamblang. Exactly. Nah, koplak. Ya. Nah, kembali menjawab pertanyaan Prof. Renold tadi, ini apa yang akan terjadi tahun depan? 2006. Nah, kalau melihat trennya, ya kan, apalagi udah di downgrade dari 5% yang biasanya kita on the trajectory, ya kan, ini kan trajek kita nih 5%. Sekarang tiba-tiba naik down, ya kan, ke 4,7% loh. And I'm worried
sulit nih Pak Renald ya. Seandainya akibat utang yang bertumpuk dengan debt service ratio yang makin tinggi, debt ya kan, service ratio itu artinya adalah kemampuan kita menyaur utang ya dibandingkan dengan jumlah pendapatan kita. Exactly, kan? exactly. Jadi sekitar 17% ini dari APBN kita itu harus bayar utang dan cicilannya. Ya kan, ini kan jumlah yang sangat fantastis. Oleh karena itu, debt to GDP rasio kita tidak bisa naik dari 40% karena DSR-nya udah tinggi sekali, Prof. Renald. Ya, itu satu. Dan yang saya khawatir akibat daripada program-program yang ultra populis ini, sovereign rating kita di downgrade. Nah, Juni ini kalau sampai kita one notch lower dari triple B di downgrade 1 notch lower, ini bisa membuat dolar ngacir loh, Prof. Sovereign rating itu kita bisa lihat angkanya dari mana itu? Itu sovereign rating kita sekarang statusnya ada triple B dan triple itu B, dikeluarkan oleh rating agency seperti misalnya Moody's and Fitch, ya kan. Ini tingkat kepercayaan investor terhadap negara kita. Kita dianggap berkualitas atau tidak. Benar. Sehingga kalau misalnya ratingnya bagus, kita dapat bunganya juga lebih rendah karena risikonya lebih rendah. Ya. Sekarang kita ini statusnya adalah triple B, artinya investment grade lah ya. Tapi masih dua notch lower itu udah nggak masuk lagi investment grade, ya kan. Nah, sekarang kita lihat lagi penyerap SBN, surat berharga negara paling besar itu BI loh, Bos. BI, Bank Indonesia. Ya kan, ini terbesar, ya kan, bukan asing gitu kan. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Artinya apa? BI is printing money, ya kan, dan ini sangat konyol gitu loh ya. Nah, oleh karena itu kalau ditanya tahun depan bagaimana, I'm afraid tahun ini aja kalau bisa 4,5% udah bagus, ya kan, dari 5% ya. Walaupun realisasinya nanti mungkin bisa lower ya, walaupun katanya IMF 4,7%, tapi masalahnya adalah it's getting worse and worse dengan global turmoil. Dan lembaga internasional itu kan terbiasa membuat prediksi awal tahun. Nanti 1 bulan kemudian dia lihat lagi, kita koreksi deh. Betul. Jadi sekian. Ntar 2 bulan lagi bisa aja dikoreksi lagi kan? Bisa, why not gitu loh ya. Jadi kalau pertanyaan sampai tahun depan, saya masih bilang, istilahnya begini lah, kalau dibilang Indonesia gelap mungkin banyak orang tersinggung, ya kan ya. Nah, cuman saya bilang, ekonomi kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, gitu loh ya. Dan sebetulnya bisa membaik dong kalau kita melakukan sesuatu kan. Oleh karena itu saya bebannya bilang, harus dikurangi. Exactly. Nah, jadi sekarang spending sesuai dengan pendapatan, jangan berkomitmen lebih dalam keadaan sekarang. Kan kita bisa reschedule kan waktunya belum tepat dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah sekarang, bagaimana fiskal kita menjadi reot akibat program-program yang ultra populis. Bayangin aja, Prof, mau bangun koperasi merah putih butuh dana 400 triliun. Nah, itu duitnya dari mana? Ya kan ya. Ya di samping itu dengan makan bergizi ratus masih dipaksakan. No. Menko Perekonomian kenapa mendiamkan? Ini kan harus dikoordinasi. Gagasan-gagasan dan kemudian harus direncanakan. Bappenas kan bikin perencanaannya. Nah, itu kan harus diturunkan. Iya kan, kemarin kan waktu bulan lalu kalau nggak salah ada meeting di DPR antara Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas. Nah, ini sampai tidak jadi kesimpulannya karena apa? Menteri Keuangan bilang kita paling banter 5%, Menteri Bappenas masih ngotot dengan asumsinya 8%. Nah, bagaimana 8% gitu ya? Untuk 5% aja, you stay at 5% aja susah. You keep at 5% aja susah, gimana 8% sih, ya kan? Nah, ini semuanya yang saya katakan koplaknomics jadinya. Karena it is insulting my intelligence. Ya. Kalau di Amerika itu Donald Trump itu sudah diejek oleh Jeffrey Sachs, Jeffrey Sachs. Nah, dia mengatakan Mickey Mouse lebih pintar dari Donald Trump, begitu kan? Dan tapi kemudian dikoreksi, saya minta maaf karena ternyata penggemar Mickey Mouse juga marah. Kita yang dilahirkan pada tahun tikus tentu berpikir tikus itu kan cemerlang, tikus itu disebutnya adalah hewan yang pintar gitu ya. Ya begitulah ya. Jadi kalau di negara yang freedom of speech ya sampai seperti itu diucapkannya, dan Trump nyaman-nyaman aja, tapi di lain pihak juga dia menyerang terus begitu ya. Dan Trump sudah mulai mengkoreksi ucapannya. Ya, walaupun tindakannya belum dikoreksi. Betul. Baik, kemudian Prabowo juga mengatakan, ya banyak pengamat itu yang tidak menyampaikan, dan katanya saya dikatakan saya dibohongi menteri katanya. Ya. Ekonomi Indonesia hanya bagus di atas kertas, tapi dia katakan tidak, ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat. Dia katakan begitu. Padahal dalam kenyataannya adalah seperti yang Anda sebutkan tadi. Ya itu kita harus bedakan antara asumsi dan reality.
Kita bisa aja assume, wah ekonomi kita kuat, kita kaya, wah tambang apa aja ada, sumber daya alam kita berlimpah ya kan. The problem is you can capitalize it or not, ya kan. Ini masalahnya kan bagaimana memonetize kekayaan alam kita. Dan kita ya perlu kan? modal, dan biaya modal saat ini sedang naik di seluruh dunia. Nah, bagaimana juga kita bisa langsung jumping ke 8% dengan ICOR 6,7, Prof. Oh. Ya kan? Ini kan sama sekali nggak mungkin. Boros ya kan? artinya. Boros ini. Artinya. Ini kan sangat nggak mungkin lah. Kita bisa keep di 5% aja bagus. ICOR itu adalah incremental capital output ratio, gitu ya. Jadi pertumbuhan capital yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang, outputnya dapat berapa. Jadi kalau setiap saat kita harus menambah tinggi, ya 6 atau 7 tadi, tambah banyak di negara lain 4, 5 sudah cukup. Artinya kita boros. Borosnya di mana, Fer? Ya itu kembali lagi. Artinya apa? Kita high cost ekonomi, Bos. High cost ekonomi. Kan infrastruktur udah bagus sekarang. Infrastruktur bagus, pelabuhan udah bagus. Bermacet sih kemarin. Nah orang sering lupa. Begitu dia ngomong infrastruktur, dia tidak ngomong suprastruktur. Ini beda loh, ya kan? Institution matter. Dan di situ ya. Bagaimana kebijakan, bagaimana aturannya, bagaimana otak orang dirubah. Benar, Prof bayangkan, udah jor-joran Jokowi berhutang untuk membangun infrastruktur. Kita fisik, thanks lah ya, kita harus appreciate dia punya usaha. Betul. Tapi kita nggak beranjak dari 5%, what's wrong? Ya kan? Inilah makanya saya bilang perlunya institusi, yaitu suprastructure, gitu kan ya. Nah di sini memang yang membuat ICOR kita tinggi, ya kan, regulasi yang changing every day, birokrasi yang begitu ribetnya, ya kan, rule of law yang sama sekali cacat, ya kan. Nah ini nggak menarik untuk di mana-mana kita membaca stand up banner. Saya baca di gedung-gedung. Kawasan zona integritas dan lain sebagainya, tetapi kemudian di mana-mana kita menyaksikan penangkapan para koruptor, tidak henti-hentinya. Bahkan kemudian hakim yang ditangkap itu baru saja membuat disertasi tentang pemberantasan korupsi, ya. Ternyata dia korupsi, dan kemudian banyak yang membuat meme lucu-lucuan, katanya Tom Lembong dituduh terima uang, transfernya tidak ditemukan, tetapi hakimnya ternyata justru menyimpan uang, begitu ya, menerima uang. Jadi aduh, banyak yang lucu-lucu. Ini juga bagian dari koplak juga. Iya. Jadi basically ya semuanya ya tadi masuk dalam satu baskom yang namanya koplak gitu loh ya. Tapi yang paling penting adalah dalam membangun dalam suatu ekonomi, you must have a good people, the right man. Ya kan? Kalau kita lihat sekarang, maaf aja, the right man on the right place. Nah sekarang kita lihat bagaimana 108 menteri dengan wamen-wamen ini, saya hampir nggak kenal loh satu juga ya. Sorry, I'm an economist tapi saya nggak kenal, nggak familiar loh. Ya banyak sekali orang yang ditempatkan tidak pada posisinya, tidak pada skillnya. Bagaimana mau orang dengan satu negara dengan orang-orang yang tidak the right man gitu loh ya. Ini juga harus diperhatikan oleh Pak Presiden gitu loh ya. Kenapa manpower matters a lot, Bos? Nah kan, nah makanya untuk tidak koplak, pilihlah the right man gitu kan. Kalau sekarang sih terus terang saya sama sekali tidak optimis, bahkan saya dalam pandangan saya kita bisa 4,5% tahun ini aja udah bagus. Tapi pemerintah juga seringkali menghadapi masalah. Ya, kalau kepemimpinan tidak baik, situasi tidak baik, reputasi terus turun, lama-lama kan the right man itu juga tidak mau datang. Ketika diminta dihubungin, enggak, gua enggak deh, jangan gua deh. Masih ingat kan ketika Soeharto dulu jatuh, orang yang diminta jadi menteri rata-rata nggak mau. Ya kan, nggak mau. Orang di Pulang juga nggak mau. Nggak mau. Ya. Karena you feel insecure ya. Ya banyak sekali ya, kayak sekarang juga teman-teman ya, kebetulan teman-teman saya juga banyak ekonom ya kan ya. Kita berandai-andai, seandainya lu ditunjuk sebenarnya mau nggak lo? Aduh sorry bos, I don't know where to go. Ya kan? Artinya apa? Di sini what matters is kembali lagi saya harapkan juga leadership Pak Prabowo ini muncul ya. Ya kan beliau kan bekas orang pemimpin gitu ya. Nah untuk mengetahui permasalahan yang konkret di dalam kabinetnya gitu. Dan ini perlu dilakukan sebelum keadaan yang lebih buruk lagi terjadi gitu. Ini bukan kritik ya. Saya juga nggak mau Pak Prabowo itu digoyang. Sebab apa? Takutnya kalau pemimpin kita digoyang, ini ongkosnya mahal, Prof. Oh, mahal sekali. Political instability bubar ini bisa nih ya. Jadi kita harus bela ya presiden kita ini jangan sampai ada yang goyang ya kan, tapi beliau pun harus mau mendengarkan masukan dari kita. Ya kan itu yang saya harapkan gitu ya. Sebab tujuan kita ini ya termasuk saya bukan mau menggoyang presiden yang baru ini gitu loh. Kasih kesempatan tapi jangan kebablasan seperti ini. Gitu. Saya jadi ingat ketika ada rombongan para pendeta HKBP datang ke sini dari Distrik 8. Saya terima kasih. Cukup banyak yang datang ke sini, 3 gelombang, 3 angkatan, dan bicara tentang perubahan di gereja begitu ya, karena sekarang jumlah pengunjung ke gereja-gereja tradisional tinggal 35-40% menurut salah seorang pendeta. Terus saya bilang lakukan perubahan.
Nah, terus saya bilang lagi, Anda tuh kalau bawa mobil ke bengkel, mobilnya udah mogok atau sebelum mogok? Semuanya pada mikir-mikir, sebelum mogok katanya. Wah, setuju saya. Tapi begitu Anda datang ke bengkel, orang bengkelnya bilang, Pak ini kan nggak rusak mobilnya, ngapain dibawa ke sini? Paradox of change. Paradox of change. Ya, paradox of change. Seringkali kan kayak begitu kan. Ya bisa terjadi. Nah, tapi menarik. Anda kan juga melihat, Fer, bahwa IHSG seperti itu. Walaupun setelah itu kemudian naik lagi. Ya, teman-teman yang main saham semua selalu nanya begitu. Ini udah saatnya nyerok belum nih? Harga turun saat ini serok begitu ya. Karena pasti akan bergerak naik ya. Nah, ketika menukik cukup tajam dan naik turun, kemudian Presiden mengatakan IHSG naik turun tak masalah asal pangan aman. Apa komentar Anda? Ya, komentar saya simpel ya. Tingkat kepercayaan investor kepada satu pemerintah itu cuma dua, Prof. Ya kan? Satu adalah currency, mata uang kita. Yang kedua adalah harga saham kita, indeks harga saham gabungan. Jangan survei di lapangan kepada tukang-tukang beca, tukang-tukang gojek. Mereka nggak paham ekonomi, ya kan ya. Di situ memang tingkat kepercayaan presiden 80% sekian. Tapi kalau kita lihat dua indikator ini, ya, IHSG sama currency, itu udah bukti bahwa mereka kabur dari Indonesia. Pada saat mereka buang barang, ya mereka beli dolar naik, saham turun, mereka kabur dari Indonesia. Artinya footloose, apa? Footloose. Kalau hot money, ini kan hot money ya, Prof. Hot money ya, gampang berpindah. Ini nggak percaya kepada negara kita, bagaimana cold money, ya kan, yang datang kemari bawa uang, bikin pabrik, ya kan, menciptakan lapangan kerja. Bagaimana itu bisa diharapkan kalau hot money aja tidak percaya? Kemarin kan kasus LG katanya, ya kan, LG, batal, ya betul, kan, batal, ya, lebih baik lari mungkin ke negara lain gitu loh ya. Jadi please jangan anggap remeh indikator yang namanya indeks harga saham gabungan dan currency. Memang benar petani itu nggak pemain saham, nggak punya duit, ya kan. Memang benar harga pangan stabil, ya kan, yang penting-penting. Tapi sampai di mana kalau dolar itu ngacir, ya kan, bisa juga harga pangan ini goyang kan begitu, ya kan ya. Jadi harus apalagi kalau currency kita jatuh. Apalagi kalau currency kita impor jatuh, beras dengan harga berapa? Exactly, gula juga kan semuanya ya. Nah, akhirnya kan rakyat kecil yang ketiban pulung, ya kan ya. Jadi please take it into account bahwa indikator ekonomi ini jangan diabaikan. Gitu. Tapi baiklah ya. Saya ingin beralih sedikit mengenai bagaimana koplak ini terjadi juga nggak di sisi yang lain begitu ya. Tadi Anda bicara tentang pangan, tentang anggaran. Ketika kita menghadapi tekanan-tekanan seperti ini, namanya sama seperti rumah tangga kan. Kalau tahu pendapatan kita sedang bermasalah, jangan nyicil mobil kan, begitu kan. Barang mewah kita tunda dulu, kita coba pikirkan sekolah anak terlebih dahulu kan, bukan itu kesehatan kita dan sebagainya. Tapi kemudian juga ada kejadian terkait dengan negosiasi dagang ini, menghadapi Amerika yang seperti itu. Ya, kita ketahui Cina sudah wanti-wanti, jangan Anda memberikan konsesi pada mereka yang seperti itu bukanlah solusi, tidak akan menciptakan kedamaian. Lagi pula kalau Anda berikan terus-menerus, Cina perlu mengingatkan. Gitu. Jadi ini ibarat paman dua lagi berkelahi nih, Paman Sam sama Paman Z lagi berkelahi. Kita jadi bingung, kita berteman ke sini salah, berteman ke sini salah. Lu kalau mau ke sana lu jangan sama gua. Sedangkan kita kan mau dua-duanya, gitu kan. Nah, lalu yang menarik lagi adalah ternyata setelah pulang mereka kemudian bilang ternyata Amerika Serikat naikin lagi tarifnya ke kita. Ya, kita udah pikir kita jauh di bawah Vietnam gitu ya. Ternyata kemudian kita kena lagi, dan kemudian mereka minta yang receh juga, Mangdu, ya, Mangga 2. Ya, mereka minta agar kita tertibkan itu perdagangan barang-barang bajakan itu di Mangga 2. Itu ngapain Amerika ngurusin kayak gitu? Di Paris saja sama di Roma banyak sekali yang jual Gucci palsu, ya kan? Ikat pinggang palsu itu saya ketemu ada orang-orang jualan itu. Terus mereka mengecam QR code kita, Kris gitu kan, ya QRIS ya. Kemudian gerbang pembayaran Nusantara itu ya, pembayaran tunai itu kan. Jadi padahal kita lakukan itu justru untuk menyelamatkan keuangan kita dan menghemat biaya kita kan, dan sebagainya ya. Dan kemudian ternyata Amerika mintanya lebih banyak. Pertanyaannya, kemana Indonesia berlabuh dan koplaknya di mana, Fer? Ya gini.
mengetahui bahwa permintaan Amerika itu tidak masuk akal, ya kan? Kalau kita hadirin kan kita juga gila gitu, ya kan? Koplak gitu namanya, ya kan? Ya. Lebih baik begini aja kalau menurut saya, dalam negosiasi memang benar apa kata orangnya harus ada take and give, bukan kita aja give, tapi kita juga harus take gitu kan ya. Nah yang kedua, pertanyaan yang permintaan apakah itu memang masuk akal atau tidak? Misalnya kayak QRIS ya kan, mereka pengen kayak Visa, Mastercard, ini segmen market yang berbeda, Prof. Beda dong, ya kan? Yang satu Visa high end, dan Mastercard itu ya. Ini kan high end ya kan, ini kan low end, yang belanja di pasar gitu. Masa pakai Visa tap aja, ya. Kan lucu pakai Visa gitu kan. Jadi banyak sekali yang istilahnya sampai saat ini sebaiknya kalau menurut saya tim negosiasi kita sebaiknya mundur dulu. Ya kan, berpikir dulu, melihat dulu dari jauh apa nih kemauan si Trump, sebab orang ini bisa gampang berubah, Prof. Orang ini nggak bisa dipercaya yang namanya Trump ini ya kan. Ini dan bukan tidak mungkin loh, dia bisa berbalik 180 derajat gitu loh, ya kan, tanpa perasaan bersalah. Tanpa bersalah. Dia bisa tiba-tiba berbalik 180 derajat. Jadi lebih baik kalau menurut saya tidak usah terburu-buru, ya kan, kembali lagi pantau permintaannya masuk akal atau tidak, ya kan, seperti QRIS tadi ya, seperti Mangga 2 gitu kan, yang recehan-recehan gitu loh ya. Nah ini juga untuk nanti, makanya saya bilang negosiasi dengan Amerika tanpa ada on the back of di lanskapnya itu bukan masalah global, itu bahaya. Sebab apa? Kalau kita dianggap terlalu mengikuti kemauan Amerika, bisa-bisa negara lain itu marah loh, Prof. Ya kan? Misalnya kita mengalihkan pemberian minyak dari negara Saudi ke Amerika, ya kan, itu bisa bikin marah Saudi, ya kan ya. Dan yang kedua, tapi kalau kita nggak dapat apa-apa dari Saudi, kan? Haji juga terbatas, kita minta lebih ya. Betul. Tidak mudah. Mereka terima barang kita juga sulit, ya kan? Betul. Tapi kita terlalu komplain juga kepada Amerika juga, mungkin tidak masuk akal. Misalnya, dia harus beli barang-barang yang sebetulnya tidak diberi oleh pemerintah, tapi oleh swasta. Misalnya, ya kan, seperti gandum. Ya kan ya. Ini kan bukan urusan pemerintah. Oh ya, swasta itu yang beli. Iya kan? Gandum, kedelai dan sebagainya. Ya kan ya. Soya bean kalau nggak salah ya. Nah ini masalah kita bisa paksa swasta, kan nggak bisa. Gitu kita loh, sudah kadung menjadi negara yang lebih mandiri, kemudian kita bebaskan swasta untuk melakukan itu. Kita menghindari tata niaga yang berlebihan. Ini ada dua player, swasta dan pemerintah. Ya, kalau pemerintah mungkin bisa paksa, tapi kalau swasta kan enggak. Saya ingat dengan dulu ketika Pak Dahlan Iskan jadi Menteri BUMN gitu ya. Dia lihat jalanan tuh macet begitu, pintu tol itu nggak dibuka, yang dibuka cuma satu. Padahal pintu tol ada 3, ada 4, tapi kenapa dibuka satu? Pak Dahlan sebagai Menteri BUMN kan kesel kan. Lalu kemudian dia buka lah pintu itu. Ini brengsek ini yang kerja nggak benar. Dibuka lah pintu-pintu tol itu semuanya. Dan kemudian orang tepuk tangan senang memuji Pak Dahlan berhasil gitu. Tapi setelah selesai, Pak Dahlan ini sendiri yang telepon saya, Pak Renald, aduh saya salah. Saya tanya kenapa Pak? Itu ternyata bukannya tolnya BUMN. Tol swasta. Tol swasta. Marah mereka gitu ya. Sorry. Sekarang kan banyak sekali pejabat yang spontan ya. Tapi spontan kalau dulu Pak Dahlan sendirian ada orang yang motret. Kalau sekarang kan orang spontan tapi bawa tim media. Ya kan? Makanya Pak Ridwan Ridwan Kamil lagi sorot juga karena tim media ini biaya belanja medianya luar biasa. Yang dibawa kan juga cukup banyak, luar negeri dan sebagainya begitu ya. Tapi tindakannya spontan loh sekarang ini. Kadang-kadang tidak diperiksa dulu keadaan di lapangan, tidak siap. Kita juga melihat sekarang pemerintah daerah. Tadi saya sebutkan sekarang itu personal branding juga makin penting ya. Kita lihat tokoh-tokoh itu membawa tadi orang-orang media. Kalau kita naik pesawat tuh ya, kita kadang-kadang lihat gitu ada tokoh masuk begitu, tapi di belakangnya dayang-dayangnya banyak, bawa kamera begitu ya. Waduh, kalau dulu kan Raffi Ahmad aja tuh yang begitu, anaknya semua di-brandingkan, diinikan, ada sendiri orang yang bawa kamera begitu ya, pembantunya juga ada, semua banyak bener. Tapi sekarang pejabat banyak melakukan seperti itu. Dan yang dikhawatirkan ini yang datang ini adalah para pengusaha datang ke sini, Pak Renald. Ini gubernur saya bagus, ini bupati saya bagus, tapi yang jadi masalah beliau ini tidak punya informasi yang lengkap, bertindak terlebih sangat cepat ketika ada kejadian begitu. Saya kalau sebagai masyarakat awam, saya sangat suka Pak dengan dia. Tapi kalau dia menghadapi pengusaha, ini yang kejadian di lapangan dia nggak tahu. Tapi tiba-tiba sudah ngambil kesimpulan seperti itu, akhirnya pengusaha jadi bingung katanya. Ya, seperti itu. Di dalam negeri ini kan koplaknomics juga terjadi, Fer.
Oh iya, gini, yang saya sayangkan pada waktu itu sekali lagi ini masukannya bukan kritik ya. Ketika Pak Prabowo diangkat naik itu kan langsung ada kasus Ritex ya. Ya kan, ya. Nah, beliau memang maksudnya bagus ya rasanya ingin menyelamatkan buruh kita. Buruh, gitu, bukan pengusahanya loh. Bukan, buruhnya gitu kan. Saya appreciate, tapi langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden ya kan kembali lagi dengan Pak Wamennya. Dengan Pak Wamennya. Wamen tenaga kerja impulsif gitu loh. Impulsif. Memang tujuannya bagus ya kan. Tapi kita harus tahu dulu perkaranya. Apakah ini memang kasus Ritex ini memang natural course ya kan ya, atau memang ini ada permainan, ada fraud di sana, jangan-jangan di dalam ya kan, sehingga ini ada presiden baru ya kan, kita suruh bail out aja dan sementara uang udah kita side streaming ke tempat lain kan, itu bisa terjadi ya kan? Bisa terjadi. Yang kedua yang saya sayangkan juga, mungkin juga Pak Prabowo itu maksudnya bagus pro rakyat Pak ya kan Pak Prof ya. Nah pro rakyat itu kemarin langsung UMR naik ke 6,5% lebih tinggi kalau nggak salah. Nah ini karena menurut saya kasihan pebisnisnya. Nah kan, sebab gini, yang namanya pro rakyat is fine, tapi rakyat itu tidak akan hidup tanpa lapangan kerja. Ya kan? Nah lapangan kerja cuma bisa diciptakan oleh para pebisnis yang merasa nyaman berbisnis kan begitu ya kan ya. Nah sekarang kan kita lihat bagaimana kemarin juga ya di lapangan banyak sekali kasus-kasus premanisme. Ya kan, bagaimana perusahaan-perusahaan Cina sekarang kalau nggak salah diam-diam tutup lari ke Vietnam karena tidak kuat dengan adanya begitu banyaknya ormas ya atas nama ormas A, B, C, D ya kan. Nah kayak kasus-kasus begini di lapangan ini sebetulnya kembali lagi masalah institution ya kan. Bagaimana negara ini mengelola ya kan kasus-kasus seperti ini gitu loh. Selain institusi tentu juga ada leadership kan. Harus ya, dan kan? Leadership ini kan tentu saja harus terstruktur. Exactly. Kita ini jadi pilot pesawat tempur beda dengan jadi pilot pesawat penumpang. Karena di belakang kita nih ada 500 orang nih di belakang kita. Kalau kita manuver, kalau kita pesawat tempur kan enak tuh manuver. Kita sendiri. Dan kita bisa begini sama teman kita begitu ya. Tapi kalau dengan penumpang di belakang juga balik nih, makanan jatuh-jatuh, pecah dan sebagainya begitu ya. Nah, kemudian leadership. Kita menyaksikan di era sekarang yang populis ini banyak sekali pemimpin yang bersifat impulsif. Kalau impulsif tuh seperti misalnya, ini biasanya orang marketing yang mainkan. Kalau kita beli makanan atau beli apa ke supermarket tuh, barang impulsif tuh dekat kasir. Kita nggak rencana beli, tapi begitu ada korek api kita perlu permen ini, saya boleh nggak mikir lagi ya gitu ya, nggak mikir lagi langsung bertindak. Kepemimpinan yang impulsif apa akibatnya dan seperti apa yang Ferry lihat? Ya gini, kepemimpinan yang impulsif akhirnya semua program-program yang dijalankan ya biasanya adalah tidak kena sasarannya, bahkan tadi saya katakan pemborosan. Yang kedua, you lose trust. Ya kan? Karena apa? Kembali lagi, para pelaku bisnis, pengusaha-pengusaha memerlukan apa yang namanya pemimpin yang rasional, yang berpikir dengan jernih, dengan segala macam kebijakannya yang measurable, ya kan ya. Nah ini kan sampai kemarin katanya orang-orang kaya sudah memindahkan uangnya. Betul, keluar negeri, ya kan ya. Nah saya khawatir yang $1 juta ke atas. Exactly. Nah ini kan artinya apa? They do not trust this government, ya kan. Ini masukan loh ya. Saya nggak mau, bukan saya berarti ini menggoyang Pak Presiden, enggak. Saya ingin mempertahankan Pak Presiden, sebab kalau Pak Presiden itu goyang, yang bahaya kita juga bos, ya kan. Nah tapi please take it into account. Nah ini semua adalah indikator-indikator atau kejadian-kejadian yang nyata yang Pak Presiden harus renungkan, gitu loh ya. Jadi leadershipnya tidak bisa impulsif. Tidak bisa impulsif dan memang harus punya istilahnya beginilah ya kan, punya satu tim yang punya managerial skill yang tajam gitu kan ya. Kalau tidak semua ada satu tim yang bisa mengingatkan dan memanagenya. Gitu. Saya ingat dulu situasi tahun berapa 90-an ya ketika eranya mafia Berkeley itu masih kuat itu ya. Itu kan kemudian mereka memperbaiki ekonomi, setiap bulan tuh mereka keluarkan Pakto, Paknov, kemudian Pakdes, setelah itu Pakjan, dan seterusnya. Pokoknya November Paknov, Oktober Pakto gitu ya, dan seterusnya. Jadi paket-paket itu runtut dan kemudian dikumpulkan menteri-menteri yang terkait semua, kemudian mereka strukturkan begitu ya. Artinya kan sudah perlu ada tim yang setiap bulan menurunkan ya, terstruktur, bukan kaget lagi begitu ya. Hebat itu zaman Soeharto itu. Baik. Kalau gitu siapa dong pemimpin yang bisa menstrukturkan ini? Kan kalau dulu kan ada Pak Wijoyo CS begitu ya. Kalau sekarang kan kita punya menteri keuangan terbaik dunia.
Ya gini. Ya kan, Sri Mulyani kan Menteri Keuangan terbaik di dunia, masa nggak bisa mengatasi ini semua? Basically kita punya sumber daya manusia itu nggak kekurangan, ya kan ya. Kita masih bisa lah ya temukan si A, si B, si C yang memang paham dan punya skill, punya expertise dalam bidangnya, ya kan ya. Tapi yang kembali lagi yang menjadi masalah adalah kembali lagi again ini mau kemana sih Indonesia ini gitu loh, ya kan, sampai artinya gini, I don't know where to go. Kalau diminta jadi pejabat ini juga kayaknya gue bingung gitu loh. Nah, artinya apa? Kembali lagi saya katakan Pak Presiden harus sadar bahwa ini semuanya bukan kritik. Pak Presiden harus sadar bahwa Pak Presiden memang harus memperhatikan manpowernya gitu lah. Dan seperti Pak Soeharto pada waktu itu, maaf aja Prof, saya bukan menguji Pak Soeharto ya, Pak. Dan beliau tuh paham banget apa yang dibutuhkan oleh negeri ini, termasuk manpowernya. Begitu struktur begitu ekonomi kita kolaps di tangan Soekarno dengan inflasi 650%, langsung dia hire nih expert ya kan, Sumitro Joyo teknokrat Emil Salim, ya kan, Wijoyo Niti Sastro, ya kan, semuanya ini yang menjadi teknokrat daripada Radius Prawiro, Arifin Saraga, dan memang orang-orang inilah yang menjadi core daripada brain kita. Ketahuan ilmunya, kompetensinya, pengalamannya. Gitu kan, ya kan. Nah, bagaimana pada waktu itu kita mau meliberalisir pasar keuangan financial market kita, muncul Pak Nuf, Pak Des, Pak Jan, ya kan? Nah, itu semua paket-paket kebijakan untuk suatu proyek yang memang luas. Gitu, dan itu dilakukan secara kontinu ya, bukan berdiri sendiri, reaktif dan sebagainya. Ada satu hal yang juga menjadi kebisingan di masyarakat para pelaku usaha yang sudah membangun industrinya bertahun-tahun dan mereka membangun skill masyarakat gitu ya. Nah, kemudian mendapat insentif dan dapat perlindungan, namanya TKDN, tingkat kandungan dalam negeri ya. Jadi tingkat komponen dalam negerinya berapa persen, dan itu supaya presentasinya naik kan perlu skill kan, ada investasi dan sebagainya. Betul. Saya setuju saja TKDN ditinjau kembali, tapi pada produk-produk tertentu yang memang itu adalah high tech dan di dunia itu hanya dibuat 1-2 negara, kan nggak mungkin tiba-tiba Indonesia 40% kan, nggak mungkin, label itu hanya labelisasi. Tapi kita juga harus mereview, melihat ada TKDN pada industri tertentu yang Indonesia sudah mampu, itu industri terjadi. Nah, kalau TKDN dihapus, tentu jadi persoalan, apalagi kalau kita tidak besar amat skalanya begitu. Cina kan kalau bikin skala besar sekali, sangat efisien begitu ya. Dan ini perang dagang ini. Kalau dihapuskan tentu kan akan bermasalah TKDN ini juga. Benar, jadi pemerintah harus hati-hati ya. Atas permintaan Amerika, kita harus pertimbangkan kembali benefitnya apa, cost-nya apa. Ya kan? Jadi cost and benefit harus ada ketika kita mengambil suatu kebijakan gitu kan. Saya kasih contoh, pada tahun lalu karena mereka tahu saya ada di Dewan Pakar 02, banyak sekali kedutaan-kedutaan yang telepon saya. Salah satunya adalah kedutaan Amerika. Mereka mau bangun semiconductor industry di sini, tapi kan manpower ini harus orang yang sekolahan gitu. Nah, kalau dikenakan TKDN misalnya atau diwajibkan 40% misalnya, manpower ini nggak bisa kebutuhannya tidak bisa dipenuhi gitu loh ya. Sampai akhirnya mereka bilang akhirnya kita lari ke Malaysia. Ada hambatan seperti itu. Karena kembali lagi, pemerintah harus pandai membuat peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang ujung-ujungnya akan menarik foreign direct investment. Sebab apa? Kita tidak punya saving. Bagaimana kita bisa banting duit 3.000 triliun tiap tahun untuk mengangkat pertumbuhan cuma 1%, dari 5% ke 6%. Dan itu harus sama sekali foreign direct investment, Bos. Nah, untuk itu buatlah peraturan-peraturan yang seksi, tapi tidak mengorbankan industri dalam negeri. Kalau tidak semuanya akan jadi pedagang. Jadi pedagang kan ini lucu. Lalu kemudian Pak Luhut mengatakan rupiah masih cukup baik. Walaupun sebelumnya terjadi libur sekitar 8 hari kan, Bank Indonesia libur, pasar saham juga libur begitu ya. Lalu kemudian rupiah tak tertahankan, begitu dibuka minggu berikutnya tiba-tiba sudah menembus 17.000 gitu ya rupiah. Wow, dolar ini sudah menembus sekian. Lalu kemudian akhirnya BI intervensi, BI masuk baru mulai kerja lagi kan begitu ya. Intervensi lagi, turun tuh menjadi 16.500, 600 dan sebagainya. Tapi begitu kita rekam hari ini itu sudah 16.874. Betul. Naik lagi, redam sedikit, naik lagi. Kan ibarat ini seperti kantong ada bocornya, tambal bocor di sini, tambal bocor lagi. Kan ini akhirnya habis nih begitu ya. Bocor pelan-pelan begitu. Dan apa yang Anda lihat kalau kayak begini? Ini kan berarti kan tidak cukup baik sebetulnya. Acuannya simpel, ya kan ya. Pertama adalah saat
dolar melemah terhadap currency lain, terutama major currency ya, euro, yen, ya kan, pound sterling, ya kan, Japanese yen dan segala macam. Ini dolar melemah. Nah, tapi terhadap soft currency, especially Indonesia, ini paling menguat dolar, ya kan, artinya rupiah ini paling melemah. Paling merosot. Dan kita lihat sebetulnya kalau kita ngomong dari sisi lain yang namanya real effective exchange rate, dolar ini terlalu overvalued, bos. Jadi seharusnya dolar yang pantas kalau kita ambil dari real effective exchange itu 15.500, 16.000, tidak 16.800. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena apa? Karena investor does not trust dengan kebijakan pemerintah. Ada hal-hal seperti itu. Exactly. Sampai dia bilang, no, I keep buying dollar. I don't trust bahwa ekonomi kita sustain, bahwa fiskal kita sustain gitu loh. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Basically dollar is overvalued, bos. Overvalued. Tapi they keep buying dollar karena tidak ada trust. Ini menarik sekali pembicaraan tentang overvalued ini. Lalu kemudian Anda katakan Menteri Keuangan pasti pusing saat ini. Ya, karena kita nggak punya duit. Gitu. Betul. Dan kan gini, pada waktu RAPBN untuk 2025 ini udah terbentuk, tiba-tiba pemerintah baru kan muncul dengan program-program barunya, Prof. Ya kan, seperti makan bergizi gratis. Lah pusing lah, saya harus mengocok ulang. Sementara kita lihat pendapatan pajak makin merosot, pengeluaran makin tinggi. Nah, kalau biasanya kita di kuartal pertama masih ada surplus 10%, tiba-tiba nih udah defisit sampai 16,75%. What's wrong? Ya kan, pastilah, bos. Saya kalau sebagai Ibu Sri Mulyani pasti saya jedotin kepala saya di meja, duk. Iya. Dan yang menarik juga Anda pernah mengatakan bahwa Amerika defisit in goods tapi surplus di dalam bidang services. Nah, ini juga harus diperhitungkan. Ya kan, basically kalau kita ambil dua-duanya, goods and services, Amerika nggak parah-parah banget lah. Paling defisitnya cuma katakan 200 billion, tidak 1.200 triliun. Dari ya kan, perdagangan. Dari servisnya. Dari servis. Dari perdagangan, goods ya, kan ini kan menjadi pabrik dunia. Goods dia kalah. Yang menjadi pabrik dunia kan sekarang bukan Amerika, adalah Cina. Semua barang made in China. Ya kan? Di mana? Nah, kelebihan Amerika adalah di servisnya, di intellectual property, di banking, ya kan, di consulting, software, Netflix dan sebagainya. Netflix itu, ya kan, Google. Ya kan, memang kita nggak bayar itu. Belum lagi pakai AI dan semuanya. Nah, ini mereka surplus. Jadi si Trump ini juga ngawur. Ngapain sampai yang pengen balik lagi menjadi 50 tahun yang lalu? Kan lucu sekali. Padahal comparative advantage-nya ada yang lebih tinggi. Itu harus siap-siap itu bahwa negaranya akan jadi kumuh. Ya kan? Polusi, kemudian sungainya kotor, air rebutan. Persis. Lebih lucu lagi, dia bilang dia pengen memindahkan job yang diambil oleh negara-negara. Nah, unemployment rate Anda ini udah paling rendah loh, 4%. Nggak ada job yang diambil sama perusahaan lain. Itulah perbincangan kita tentang Koplaknomics. Koplak itu artinya tadi Anda mengatakan stubborn, koplak, sableng, konyol, dengan bahasa yang agak banyol dan tentu saja mengundang tawa dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda sangat sensitif, Anda bisa mengatakan gila, gue dikatain koplak gitu ya. Koplak itu dengan bahasa candaan saja sebetulnya, dan tentu saja ini baik kita persiapkan. Ingat cerita saya tadi tentang mobil. Ya, mobil kalau dibawa ke bengkel sudah mogok, ongkosnya sangat besar, sangat mahal. Karena mobil kita mogok di jalan, ya malunya minta ampun lah ya. Orang lihat kita, nonton kita, jalanan macet, kita kepanasan atau kita kehujanan, dan kemudian kita harus cari derek, kita harus bayar lagi berapa juta rupiah untuk bayar dereknya, bawa lagi ke bengkel. Yang sebetulnya kita bisa cegah ketika sebelum terjadi kerusakan kita sudah bertindak. Jadi itu barangkali percakapan kita hari ini. Sudah very menarik sekali. Terima kasih banyak ya sudah mengingatkan orang-orang yang sedang menjalankan tugas. Ya. Semoga semua orang yang dipercaya ini benar-benar bisa menjalankan kepercayaan dan bisa membangun masa depan bangsa lebih baik lagi. Jangan sampai kita dikenal sebagai negara yang memperkenalkan Koplaknomics. Stay relevant.